Dante ini sempat berenang menuju tepi kolam, tapi Yuda tuh seakan-akan menarik kaki atau badannya Dante untuk menjauhkannya dari tepi kolam. Dan hal ini Yuda lakukan sebanyak kurang lebih tuh 4 kali. Di sini terlihat Dante tuh akhirnya bisa ke tepian kolam, tapi dia tuh sudah batuk-batuk dan muntah. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Memiliki buah hati seringkali memang menjadi impian untuk kebanyakan pasangan. Semua yang terbaik kita lakukan bersama pasangan untuk buah hati tercinta. Sayangnya, hubungan pasangan yang telah menjadi orang tua ini nggak selalu baik-baik aja. Ada yang harus berakhir dengan perceraian. Tentunya di sini yang menjadi korban adalah psikis si anak tersebut yang mungkin butuh waktu untuk sembuh. Tapi bagaimana kalau anak ini menjadi korban atas cinta kedua kali dari orang tua mereka? Masih di kronologi kisah kriminal edisi spesial Valentine, di mana Nona akan membahas 2 kasus yang lagi hangat tentang kematian anak karena ulah kekasih orang tuanya. Yang sebenarnya mau cerita tentang ini tuh miris banget ya, Dir. Ini anak yang gak tahu apa-apa loh, tapi malah jadi korbannya. Nah, untuk kisah yang pertama, Nona akan ulas tentang kematian seorang anak oleh pacar sang ibu. Mungkin kawan Nona sudah banyak ya yang dengar kabar tentang Dante, yang awalnya hanya kasus anak tenggelam karena kelalaian, dan sekarang malah pacar sang ibu jadi tersangka. Yang artinya bukan sekedar kelalaian aja, tetapi ada motif di balik kejadian ini. Bagaimana kisahnya? Sini-sini Nona ceritain. Oke, sebelumnya Nona mau disclaimer dulu nih ya. Cerita kali ini bukan hanya membahas tentang kronologi kematian Dante, tetapi juga desas-desus atau konspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, kasus ini sampai saat Nona syuting masih terus diselidiki lebih lanjut ya. Dante atau Raden Adante Khalif Pramudityo adalah seorang anak lelaki yang lahir pada 26 Desember 2017 dari pasangan ayah bernama Raden Angger Dimas Rianto dan Tamara Tiasmara yang menikah pada 1 Maret 2017. Sayangnya, kedua orang tua Dante harus berpisah di saat Dante berusia sekitar 3 tahunan di tahun 2021. Kasus kematian Dante cukup menjadi perbincangan karena salah satunya terkait dengan profesi orang tua Dante yang merupakan entertainer. Ibunya, Tamara Tiasmara, adalah seorang wanita kelahiran Jakarta 23 Januari 1995. Ia merupakan seorang artis yang sering kali warawiri di layar kaca atau film layar lebar sejak usianya 13 tahun. Walaupun sudah lama berkecimpung di dunia film dan sinetron, Tamara biasanya hanya merupakan sosok figuran atau pemeran pendukung dari film-film itu ya. Makanya banyak orang yang nggak begitu familiar dengan Tamara ini. Tapi tentunya filmnya udah banyak banget ya, 16 tahun gitu dia selama itu jadi artis. Sedangkan untuk ayahnya Dante yang sering dikenal sebagai Angger Dimas merupakan pria yang lahir pada 1 Maret 1988. Angger adalah seorang DJ atau disc jockey dan produser musik. Karyanya Angger ini tuh nggak main-main. Kalau kamu suka lagu EDM atau electro dance music, pasti kamu kenal dan bangga banget punya seorang Angger Dimas yang berasal dari Indonesia, tapi diakui di dunia musik internasional. Setelah Tamara dan Angger memutuskan untuk berpisah, hak asuh Dante pun jatuh ke tangan Tamara. Tentunya karena Dante kan waktu itu masih kecil banget ya, jadi pasti ikut ibunya. Pada awal perceraian, walaupun Dante ini tinggal dengan Tamara, Angger sebagai ayah masih ada berkontribusi dalam memperhatikan tumbuh kembangnya si Dante ini. Tapi semakin lama, semua kebutuhan Dante termasuk biaya sekolahnya jadi tanggungannya Tamara. Sampai Dante ini sekarang sudah PK gitu ya.
Mau nggak mau, Tamara pun harus semakin aktif untuk bekerja demi bisa menghidupi kebutuhan dirinya juga Dante, anaknya itu. Menurut Angger juga, dia bahkan pernah nggak bertemu Dante hampir 1 tahun lamanya. Dan sekarang, terakhir kali mereka bertemu, anak dan bapak ini langsung saling berhubungan melalui si anaknya lewat handphone yang Angger belikan untuk Dante. Jadi kan biasanya kalau kasusnya begini itu saling ada komunikasi ya, walaupun mantan suami dan mantan istri untuk kepentingan si anak. Tapi beda nih dengan Tamara dan Angger yang langsung bypass ke Dante. Jadi mau ketemu ya langsung ngubungin Dante-nya aja. Hiduplah ya masing-masing ini kedua orang tua Dante dengan kesibukannya masing-masing. Dan Tamara setelah menjanda menemukan sosok lelaki baru di hidupnya yang bernama Yuda Arfandi. Yang diketahui profesinya ini merupakan salah satu direktur di perusahaan jasa angkutan. Yuda dan Tamara diketahui sudah berpacaran sekitar 2 tahun lamanya. Yuda sebelumnya pernah menikah. Dari video yang beredar, Yuda ini menikah dengan Vanessa Natasha pada April 2019. Tetapi Yuda dikatakan sudah memiliki seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang berinisial M. Jangan tanya Nona ya, itu anaknya Yuda dengan Vanessa atau sama siapa atau gimana ya? Karena nikahnya kan 5 tahun, kok anaknya udah 6 tahun. Karena ya Nona juga nggak tahu dan nggak ada informasi lengkap tentang anak ini. Begitu pula dengan status pernikahan Yuda dan Vanessa, apakah sudah resmi bercerai atau belum. Tapi yang pasti Vanessa dan Yuda udah nggak sama-sama gitu ya. Entah bagaimana hubungan Vanessa dan Yuda, tapi yang pasti Yuda ini masih sangat sering bertemu dan beraktivitas bersama dengan anaknya, si M itu ya. Bahkan dikatakan Dante dan M ini, mereka ini saling kenal dan mereka tuh cukup akrab selayaknya kawan sebaya gitu ya, sama-sama 6 tahun. Nah, karena Tamara kadang harus syuting, dikatakan juga Dante ini sering kok dititipin untuk dijaga oleh Yuda dan sering main juga sama anaknya Yuda, si M. Pada tanggal 27 Januari 2024 di hari Sabtu, Tamara dan Dante sudah memiliki janji untuk melakukan aktivitas yang sering sekali dilakukan Dante, yaitu berenang. For your information ya dear, Dante ini memang dari umur 6 bulan sudah dileskan berenang. Lalu dia tuh sempat vakum karena COVID dan setelah ayah ibunya berpisah, Dante ini sering berenang ditemani ibunya atau kawan ibunya. Seperti hari itu, ternyata Tamara tuh harus bekerja, dia harus syuting sebanyak 2 scene. Lokasi syutingnya juga nggak terlalu jauh dari tempat kolam renang yang akan mereka tuju. Masalahnya Dante ini sudah gak sabar mau berenang. Ia tuh memiliki baju renang baru yang berwarna biru. Biasa dong ya, anak-anak tuh kalau ada sesuatu yang dia senangi dan ada hal yang baru kan mau dia cobain cepetan gitu kan. Jadilah Tamara mengantar Dante ke tempat pacarnya terlebih dahulu, yaitu si Yuda ke rumahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada pukul 11.30, setengah 12 nih ya. Menurut pengakuan Tamara, dia sudah memperingatkan si Dante untuk berenangnya tuh menunggu Tamara datang. Dante main dulu ya sama M, berenangnya nunggu ibu nanti datang ya. Nah kurang lebih kayak gitu ya katanya Tamara ke Dante. Tapi namanya kan anak-anak gitu ya, mungkin tuh dia nggak sabar. Atau mungkin Tamara kelamaan datangnya. Atau ya ini emang sudah rencana si Yuda aja. Nah Yuda, Dante dan anaknya Yuda si M ini berangkat ke kolam renang Tirta Mas Pondokopi pada jam 3 sore. Sebelum berenang mereka tuh sempat melakukan pemanasan. Tapi akhirnya Dante nih sudah berenang duluan, gak nungguin Tamara datang. Dikatakan mereka bertiga ini langsung masuk ke kolam dewasa yang sedalam 1,3 meter. Pertama yang berlatih di situ tuh si M ya anaknya Yuda. Lalu pindahlah mereka ke kolam yang lebih dalam, yaitu ya kolam dewasa juga yang memiliki kedalaman 1,5 meter. Di hari itu Dante seorang anak 6 tahun berenang selama 2,5 jam. Itu cukup lama loh ya. Entah di sini emang Dante senang atau mungkin dipaksa gitu kan. Lanjut, oke, Dante ini awalnya happy-happy aja. Di sana dia tuh juga berlatih pernapasan. Tetapi kenapa ya yang melatih pernapasan ini kok melakukan hal-hal janggal? Apa sih kejanggalannya Nona?
Oke, ini berdasarkan langsung ke urutan kronologinya setelah diselidiki oleh polisi melalui CCTV kolam renang ya. Nah, di CCTV yang beredar, polisi ini menjelaskan bahwa Yuda menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum membenamkan Dante ke dalam kolam. Seperti memperhatikan sekitar gitu, bahwa tidak ada orang yang melihat aksinya tersebut. Ini Nona ngomong begini berdasarkan keterangan polisi ya. Dalam CCTV itu juga dapat dilihat bahwa Yuda ini sebanyak 12 kali dalam durasi yang berbeda-beda menenggelamkan Dante. Yang pertama, 14 detik. Lalu 24 detik, lalu 4 detik, lalu 2 detik, lalu 26 detik, lalu 4 detik, lalu 21 detik, lalu 7 detik, lalu 17 detik, lalu 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir selama 54 detik. Lumayan banyak dan beberapa durasinya cukup lama ya. Dan itu bukan dijeda dalam waktu lama ya, jadi timbul hanya untuk ambil nafas dan kembali dibenamkan. Kenapa hal ini sangat mencurigakan? Karena Yuda itu bukan hanya membenamkan kepalanya Dante, tapi dia tuh benar-benar memegang pinggangnya si Dante dan ditahan gitu. Jadi tentu sulit buat Dante yang tenaganya nggak sebesar Yuda untuk naik ke atas gitu kan. Paham kan ya maksud Nona? Kalau kepalanya aja yang ditahan kan dia tuh lebih mudah ngelesnya mungkin. Dan kalau hal ini kan dilakukan terlihat jelas memang kalau dia tuh berusaha ditenggelamkan. Jadi dipegangnya itu pinggangnya dan kedua tangannya. Jadi ya kekuatannya tuh lebih besar ya. Lalu dikatakan Dante ini sempat berenang menuju tepi kolam. Tapi Yuda tuh seakan-akan menarik kaki atau badannya Dante untuk menjauhkannya dari tepi kolam. Dan hal ini Yuda lakukan sebanyak kurang lebih tuh 4 kali. Di sini terlihat Dante tuh akhirnya bisa ke tepian kolam. Tapi dia tuh sudah batuk-batuk dan muntah. Serta keadaannya tuh lemas. Yuda pun akhirnya mengangkat Dante dari kolam renang. Di saat itu, saksi di sekitar kolam renang pun langsung berdatangan dan melihat bahwa Dante ini sudah sangat lemas. Ada saksi yang berusaha memberikan pertolongan. Kebetulan saksi tersebut atau pengunjung di tempat itu, di kolam renang tersebut ya, adalah seorang dokter. Tetapi ternyata Dante ini ia dikatakan sudah tidak bernapas. Dan dari mulut serta hidungnya keluar sisa makanan dan buih. Menurut CCTV, kejadian itu tuh terjadi pukul 16.50 sore. Nggak lama dari itu, Tamara entah sudah selesai syuting atau belum, dia ini tuh sebenarnya ingin mengirimkan kacamata renang milik Dante yang tertinggal pada Tamara dan mau dikirimkan menggunakan ojek online. Tapi ketika dia telepon, disitulah dia mendapatkan kabar kalau anaknya ini mengalami kecelakaan yaitu tenggelam saat berenang. Tamara, ya udah yang panik, dia tuh segera minta anaknya dibawa ke rumah sakit. Dante pun dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, yang jaraknya hanya sekitar 10-15 menit lah ya dari tempat kejadian. Ketika Dante ini tiba di sana, dinyatakan bahwa Dante ini sudah meninggal karena alat picu jantung atau EKG ini sudah menunjukkan grafik yang datar, alias sudah tidak bisa ditemukan lagi detak jantungnya Dante. Tamara yang begitu sampai rumah sakit ini melihat semua kejadian itu pun dia kaget ya. Menurutnya dia tuh menampar, mencubit, dan menggigit sekujur tubuhnya Dante untuk membuatnya sadarkan diri. Barangkali si Dante ini bisa terbangun. Nggak sampai di situ, Tamara yang belum terima kenyataan bahwa anaknya ini meninggal, membawa Dante ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya. Itu Rumah Sakit RS Premier Jatinegara. Nona waktu itu pernah cerita RS ini ya waktu kematian Alda Risma ya. Yang belum nonton cek aja ya di playlist kronologi kisah kriminal, oke? Nah, di RS Premier ini juga menyatakan bahwa Dante ini nyawanya ternyata sudah tidak tertolong. Ya sudahlah ya, akhirnya keluarga ini menerima kalau Dante ini sudah meninggal. Langsunglah Dante ini dibawa pulang untuk dimandikan. Lalu di keesokan harinya, Dante ini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut di hari Minggu 28 Januari 2024. Karena kejadian ini heboh dan kematian Dante berada di tempat umum, polisi juga melakukan penyelidikan atas kasus ini. Bahkan kolam renang Tirtama sempat ditutup karena ada kejadian ini ya.
Dari catatan kematiannya Dante ditemukan beberapa fakta bahwa sudah tidak ada air di paru-parunya Dante. Karena kan tadi dia sempat muntah ya, dan ada beberapa luka lebam dan bekas gigitan di sekujur tubuhnya Dante. Ya, di sini Tamara sebagai ibunya mengakui bahwa itu adalah perbuatannya untuk membangunkan si Dante ini. Di sini ada beberapa netizen yang bertanya-tanya apakah orang atau jasad yang sudah meninggal bisa menghasilkan lebam, sedangkan darahnya sudah tidak mengalir ya, tadi dicubit, ditampar kayak gitu ya. Di sini jawabannya tuh bisa ya, apalagi Tamara akan melakukan hal itu ketika Dante tuh baru aja meninggal gitu ya. Jadi memungkinkan adanya juga lebam mayat. Apa sih itu lebam mayat? Lebam mayat adalah perubahan warna kulit, berubah warna jadi biru kemerahan akibat terkumpulnya darah di dalam vena kapiler yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi di bagian tubuh yang lebih rendah di sepanjang penghentian sirkulasi. Jadi misalnya yang meninggalnya berdiri, yaitu mungkin lebamnya ada di bawah gitu ya. Tapi kalau untuk masalah gigitan, Nona nih nggak tahu ya, nggak nemu infonya yang lebih lanjut dan bisa dipastikan apakah itu dilakukan sebelum atau sesudah Dante ini meninggal. Karena apa? Nanti ada jawabannya. Saat Dante ini dinyatakan meninggal, Tamara kan menghubungi bapaknya Dante, si Angger Dimas ini. Dan mereka tuh sepakat untuk tidak mau mengautopsi Dante. Bahkan tuh si Angger Dimas membuat surat pernyataan tertulis gitu, dengan alasan mereka ini nggak pengen tubuhnya Dante itu dibedah sedemikian rupa gitu. Padahal polisi sudah datang dan meminta dilakukan otopsi ketika Dante ini sedang dimandikan, dan pastinya menjelaskan pentingnya otopsi. Tapi dengan alasan waktu yang tidak tepat dan Tamara masih dalam keadaan berduka, selain nggak tega anaknya dibedah, dia menolak untuk dilakukan otopsi. Pada awalnya, Angger Dimas dan Tamara Tiasmara juga sama-sama setuju untuk tidak melihat CCTV karena mereka ini nggak sanggup melihat detik-detik terakhirnya Dante dan masih dalam keadaan berduka. Jujur, ini menurut Nona tuh agak aneh ya. Semua kematian itu pasti gak mudah ya diterima sama orang terdekatnya. Tapi kan posisinya ya, di sini tuh Dante bukan meninggal akibat tindak kekerasan yang jadinya berdarah-darah gitu kan. Dia tuh bisa lihat sendiri kondisi anaknya itu tuh utuh, gak ada luka atau sampai kekurangan apapun. Masa yang malah gak curiga gitu kan, anaknya ini gak kenapa-napa gitu kan. Kok bisa meninggal aja begitu? Dan boleh kan ya melihat CCTV itu didampingi atau diwakilkan keluarga terdekat gitu kan. Tapi ini gak mau. Oke, singkat kata, sampai 2 hari kemudian, pihak kolam renang menghubungi Angger Dimas untuk meminta surat pernyataan agar mereka ini bisa kembali membuka kolam renang itu kan. Kan beberapa hari itu tutup sementara gitu kan. Kasihan nih pegawai-pegawainya nggak kerja. Tapi orang dari kolam renang itu malah nanya nih ke Angger, Mas, yakin gak mau lihat CCTV-nya? Karena berdasarkan laporan pengunjung, ada yang janggal saat tenggelamnya Dante itu. Nah, dari sinilah nih ya, Angger itu jadi curiga dan berusaha melihat CCTV yang ternyata sudah di tangan pihak kepolisian untuk diusut. Setelah beberapa hari kemudian, barulah keluarga ini bisa melihat CCTV tersebut. Bahkan, Tamara dan Angger itu diwakilkan oleh orang terdekatnya. Karena alasannya, Angger ini kan bentrok dengan kerjaan, maka dia diwakilkan ayahnya. Sedangkan Tamara diwakilkan manajernya. Oh iya, di sini ada info tambahan ya. Agus Rianto atau ayahnya Angger Dimas ya, atau kakeknya si Dante ini memiliki keterangan berbeda dari Tamara dan pihaknya. Di sini kakeknya Dante itu bilang kalau Dante itu gak suka berenang, bahkan dia tuh takut berenang. Dan berdasarkan pernyataan Angger juga, dia tuh mengatakan beberapa hari sebelumnya dia ini kan sempat bertemu dengan Dante. Dan dari percakapan itu, Dante itu nggak mau lagi berenang dan Angger merasa memang anaknya tidak bisa berenang. Bahkan si Dante tuh, tolong bilangin ke ibu ya, gitu kata Dante, dia nggak mau berenang lagi. Entah ya, di sini apa memang karena Dante ini kan emang masih anak-anak ya, jadi pengakuannya tuh bisa sering berubah-ubah gitu. Atau mungkin Angger yang nggak selalu bersama Dante, jadi kurang tahu nih seperti apa kesukaan Dante yang ya mungkin karena anak-anak kan bisa cepet banget berubahnya juga. Atau mungkin malah Dante ngomong kayak gitu ke ayahnya karena dia tuh udah punya firasat buruk kalau dia berenang akan terjadi apa-apa.
Oke, singkat cerita, melihat hasil CCTV itu pun segeralah baik Angger dan Tamara ini berusaha mengusut kasus kematiannya Dante. Mereka berusaha menaikkan perkara ini ke Polda Metro Jaya. Mereka juga akhirnya mau untuk Dante ini diotopsi ulang. Tetapi karena Dante sudah dikuburkan, maka prosesnya ini bukan sekedar autopsi ya, tetapi adalah ekshumasi. Ekshumasi sendiri dapat diartikan sebagai menggali kubur untuk keperluan kedokteran kehakiman. Jadi jenazah akan dikeluarkan dari kubur kemudian dilanjutkan dengan tindakan autopsi. Seringnya ekshumasi dilakukan karena beberapa waktu setelah penguburan ya. Jadi ya nggak langsung gitu. Dan untuk kasus Dante, proses otopsinya ini baru bisa dilakukan 10 hari kemudian setelah ia dikuburkan. Setelah proses penggalian kubur Dante di TPU Jeruk Purut 6 Februari 2024 pukul 9 pagi, nah dari pihak ahli forensik mengatakan bahwa jasad Dante yang sudah dimakamkan selama 10 hari telah mengalami dekomposisi lanjut. Kulit di bagian wajah, leher, dan dada sudah sebagian menghilang, dan di bagian kulit lain tidak ditemukan bukti kekerasan. Di tulang juga tidak ditemukan patah tulang. Ini yang seperti Nona infokan tadi ya. Karena sudah terlalu lama, maka ya bekas lembam atau gigitan juga udah nggak ada. Bahkan kulitnya juga udah nggak utuh. Udah 10 hari gitu loh. Bukan di lemari pendingin khusus mayat atau di formalin. Ini sudah bersentuhan langsung dengan tanah. Pasti ya dekomposisinya sudah lumayan banyak ya. Memang tahu kalau dalam agama Islam, apabila orang meninggal kan disegerakanlah untuk dikubur. Tapi ya kalau terlambat untuk diotopsi, ya beginilah. Oke, kita lanjut aja ya. Apa kata Dr. Farah Kauro, ahli forensik yang menangani kasus ini? Pada awalnya, Dr. Farah tidak menemukan tanda-tanda ditenggelamkan seperti dugaan sebelumnya. Karena ya kondisi jenazahnya yang sudah 10 hari dimakamkan. Nah, biasanya ada beberapa tanda yang terlihat pada jenazah korban penenggelaman ketika masih dalam kondisi baru. Jadi kalau misalnya dilihat gitu kan, baru dari tenggelam, nah ini tuh tubuhnya basah, keriput, dingin, busa halus. Jadi dokter Farah ini pun sampai harus bertanya soal tanda-tanda itu ke dokter yang memeriksa Dante pertama kali, apa benar ditemukan tanda-tanda kayak gitu. Pada saat otopsi akhirnya dilakukan ya, kan organ-organ dalam tubuhnya Dante ini dilihat itu, dan ternyata sudah mulai membusuk juga. Dikatakan di sini tuh paru-parunya Dante sudah mencair. Jadi ya mereka menyimpulkan itu karena banyaknya air yang masuk. Untuk kepastian tenggelam, mereka tuh ambil dari sumsum tulang paha. Dan di situ adanya ganggang atau tumbuhan air di sumsum tulang pahanya Dante. Jadi memang ditemukannya ada tidaknya ganggang air itu tuh bisa menjadi identifikasi. Apakah jasad tersebut benar meninggal karena kemasukan banyak air atau enggak ya. Jadi misalnya orang itu dihabisi dahulu baru ditenggelamkan. Nah itu enggak ada ganggang air di tubuhnya ya, jadi tanaman air tuh nggak ada. Nah, karena kan dia tuh udah nggak bisa masukin air gitu kan. Bahkan kalau biasanya otopsi ini langsung dilakukan, ya ganggang ini bisa ditemukan di saluran pernapasan atau paru-parunya. Tapi kan ini paru-paru Dante udah nggak berbentuk ya, karena kelamaan udah mencair. Dr. Farah juga menyatakan bahwa keterangan dari penyidik soal tanda-tanda terendam, tanda kekurangan oksigen dengan bibir keunguan, korban kekerasan oksigen berat. Nah, sementara mereka ini menyimpulkan korban meninggal tenggelam atau masuknya air ke dalam organ. Jadi, kesimpulannya ya, proses ekshumasi Dante ini tidak banyak menambah bukti baru ya. Karena ya sudah cukup sangat terlambat itu dilakukan. Ya ada beberapa, tapi nggak maksimal gitu. Yuda sendiri akhirnya ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 9 pagi di rumah kontrakannya di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi membeberkan pengakuan Yuda. Saat pemeriksaan dilakukan, Yuda ini beralasan bahwa mereka tuh berenang selama 2,5 jam untuk latihan membenamkan yang bertujuan untuk latihan pernafasan supaya lebih kuat, tidak terlalu panik, dan tidak takut air. Jadi sampai Nona syuting ya, tidak ada
ada pengakuan Yuda yang memang mengarah kalau dia tuh memang sengaja menenggelamkan si Dante. Dan sudah ada sebanyak 23 saksi yang diinterview pihak kepolisian. Mereka tuh adalah keluarganya korban, security dan penjaga kolam renang, dokter dan perawat di RS Islam Pondok Kopi, juga dokter dan perawat di RS Premier Jatinegara yang menangani kasus kematiannya Dante ini. Di sini juga nggak menutup kemungkinan anaknya Yuda si M itu bisa jadi saksi kunci kejadian ini. Walaupun M ini masih kecil banget ya. Kasihan banget gak sih kalau ia sampai Yuda dinyatakan bersalah dan anaknya harus menjadi saksi. Gila sih, ini mimpi buruk ya. Beberapa koleganya Yuda ini yakin kalau Yuda tuh nggak bersalah. Bahkan mereka tuh membela Yuda banget gitu. Salah satunya ada adiknya dari Yuda yang bernama Safira Ramadhani yang sempat menyangkal bahwa kakaknya ini adalah seorang pembunuh. Mungkin ya kakaknya lalai, tapi dia malah mengatakan dan seperti mengarahkan bahwa yang memiliki masalah dan ia belum kelar di sini adalah Angger Dimas dan Tamara. Dan si Safira ini menunjukkan bahwa memang Yuda tuh udah sering banget berenang sama Dante dan anaknya. Dalam IG story itu juga tampak mereka bertiga ini sangat menikmati momen berenang di sesi-sesi sebelumnya yang ngerekam itu Tamara. Tapi netizen yang udah panas dan melihat CCTV yang beredar itu tentulah malah menyerang balik si Safira. Yuda saat ini tuh terancam kurungan selama 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Berdasarkan pada pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Nah, ada kabar simpang siur awalnya tentang keberadaan Yuda setelah si Dante ini meninggal. Beberapa orang bilang tidak melihat kekasih Tamara saat pemakaman dan tahlilannya Dante. Dikatakan bahkan Yuda sempat mengganti nama akun IG-nya menjadi @arvandimau. Kemudian menjadi @ravergors03 dan abis itu akunnya menghilang. Sampai keberadaannya ditemukan polisi. Sedangkan Tamara dan manajernya yang bernama Dian mengaku Yuda tuh datang dan bahkan berusaha meminta maaf kepada Tamara di pemakaman dan tahlilannya Dante. Tetapi Tamara yang dalam keadaan berduka belum mau bertemu dengan si Yuda. Menurut pengakuan Tamara, Yuda sempat menulis pesan. Kayak gini ya, kurang lebih isinya. Saya siap Tamara, kamu mau ngapain aja saya ikhlas. Saya pasrah, saya sudah lalai urus anak kamu. Gitu ya katanya Tamara. For your information juga, hubungan Yuda dan Tamara ini bisa dibilang cukup tertutup ya. Dan teman-teman Tamara juga nggak kenal persis nih siapa kekasih Tamara ini. Mungkin ini alasan kenapa nggak ada orang yang benar-benar tahu kalau Yuda itu datang ke pemakamannya Dante. Bahkan netizen tuh sempat mengira kalau aktor Marco Leonardo dikira tuh kekasihnya Tamara. Sampai si Marco ini pun harus memberikan klarifikasi kalau dia bukanlah kekasih Tamara, dia tuh hanya temennya Tamara. Karena ya di IG-nya masing-masing tuh terlihat kebersamaan mereka gitu ya. Dan Yuda ini juga pernah terlibat dalam kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentina. Jujur, Nona tuh nggak begitu mendalami kasus ini ya. Tapi yang dari Nona tangkep, di sini tuh ada kesalahpahaman yang menyebabkan penyerangan antar kelompok dan mengakibatkan luka-luka serta Putra Siregar dan si Rico Valentino itu sampai harus masuk penjara karena kasus ini. Nah, sedangkan kasus kematian Dante ini masih terus diselidiki. Apa motif sebenarnya pembunuhan ini ya? Karena ya belum ada pengakuan dari Yuda. Kalau menurut para ahli, kemungkinan motif ini tuh adalah aral gitu. Jadi sesuatu yang menghalangi tujuan dari si pelaku. Misalnya pelaku nggak suka anaknya ini antara dia dan si ibu jadi pengganggu hubungan. Atau nanti jadi penghambat ekonomi dan lain sebagainya. Lalu kalau menurut pakar psikologi forensik bernama Reza Indragiri, ada dua kemungkinan motif dalam kasus ini. Satu, motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional ini bisa jadi kebencian, marah, dendam, atau perasaan-perasaan negatif tersangka sehingga tega menghabisi nyawa korban. Sedangkan motif instrumental tidak ada hubungannya sama sekali dengan hati atau perasaan, tapi ingin mendapatkan manfaat, misalnya harta, popularitas, cinta,
atau ya asuransi dan lain sebagainya. Itu semua hanya bisa didapatkan tersangka jika menghabisi si korbannya. Tapi lagi-lagi yang jelas sampai saat ini tuh penyidik masih menggali dan melakukan pendalaman terhadap motif apa yang menjadi alasan si Yuda ini menghabisi Dante. Dan Nona rasa masih terbuka sekali ya ada kemungkinan lain atas kasus ini atau mungkin pelaku lain. Sebelum ngobrolin desas-desus yang beredar, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona, biar Nona makin semangat berbagi ceritanya, oke? Nah, karena kasus ini masih terus bergulir, netizen pun punya pendapatnya masing-masing dan berspekulasi. Yang paling santer adalah kecurigaan netizen terhadap sikap Tamara sebagai seorang ibu, yang balik lagi dianggap netizen tidak dengan tulus menunjukkan kesedihannya. Sumpah kalau salah jahat banget loh. Nah tapi ya beginilah ya yang ada di dunia percakapan netizen. Nona hanya membeberkan apa yang beredar di kalangan netizen ya. Semua kembali lagi ke kamu harus telaah sendiri. Karena buktinya sampai saat ini kan belum ada yang bukti kuat mengarah ke sana. Oke, kita langsung. Yang pertama, ketidakinginan keluarga untuk melihat CCTV. Pada awalnya dengan alasan ya yang masih berduka. Anggapan netizen ini tuh tentu janggal ya. Karena hanya dengan CCTV kita tuh bisa mengetahui apa penyebab alasan mengapa korban ini sampai meninggal secara pasti gitu. Dan ini kan anaknya sendiri yang meninggal secara tiba-tiba. Dan kalau memang masih tertekan sebenarnya kan bisa diwakilkan gitu. Nah yang kedua yang selalu Nona bilang tadi ya, otopsi yang sangat-sangat terlambat. Karena dengan alasan yang sama, waktu tidak tepat dan dalam suasana masih berduka, keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Padahal ini ya jelas-jelas adalah cara pasti untuk menentukan penyebab kematiannya. Dan memang otopsi ini adalah proses yang menyakitkan tentunya untuk keluarganya ya. Tapi yang gak ada waktu yang tepat untuk dilakukan otopsi ini. Jawabannya ya dilakukan secepatnya karena pasti diburu dengan waktu. Seperti jawaban juga nggak ada waktu yang tepat untuk kita tuh mau orang yang kita sayang meninggal secara tiba-tiba kan. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat dari pihak sang ibu korban dan ayah korban mengenai hobi berenangnya si Dante ini. Seperti Nona bilang ya, ibunya bilang Dante tuh suka banget berenang, sedangkan ayahnya bilang Dante nggak suka berenang. Jadi, walaupun mereka berpisah, kok ya bisa beda gitu pendapatnya kan netizen jadi, lah gimana sih gitu kan anaknya tetap satu, kok beda pendapatnya. Nah yang keempat, ini nih info yang cukup baru, di mana dikatakan sebelum kejadian, Tamara dan Yuda itu sempat survei ke kolam renang tersebut untuk menanyakan kedalaman kolam renang, yang alibinya untuk diputuskan, ya untuk latihan renangnya ini. Ini jujur aneh sih ya menurut Nona. Kayaknya kita tuh mau berenang ya berenang aja gitu kan. Kalau misalnya bawa anak-anak kita, ya kita akan temani dia di kolam anak-anak yang memang cukup cetek lah ya. Tapi kalau anak itu sudah lebih mahir, kita akan ajak nih ke tempat yang lebih sesuai gitu dengan kemampuannya ya. Mungkin lebih dalam, tapi ya enggak yang paling dalam juga kan, biasanya landai makin turun gitu. Tapi kalau pakai survei dulu kan aneh nggak sih? Dan kolam renang ini kan memang kolam renang umum gitu ya, yang bisa dipastikan ada kolam anak dan juga kolam dewasa gitu. Paham kan? Kenapa mesti disurvei gitu? Segitunya Dante mau dijadikan atlet atau gimana gitu? Kelima, ingat kan Nona tadi sempat bilang di catatan kematian Dante ada luka lebam dan bekas gigitan yang diakui Tamara sebagai caranya untuk menyadarkan Dante. Nah ini ya dianggap cukup aneh. Dan balik lagi karena otopsi tubuh Dante sudah bisa dikatakan ya keadaannya sudah membusuk, ya bekas-bekas itu sudah nggak bisa diselidiki lebih lanjut. Apakah benar lebam dan luka gigitan itu baru atau ya ditakutkan Dante memang sudah sering dianiaya sebelumnya? Paham kan di sini maksudnya? Kalau cepet diotopsi mungkin aja gitu loh ya, bisa jadi tambahan bukti baru gitu apa yang sebenarnya terjadi sama Dante. Keenam, sejak awal ibu dari Dante ini tidak pernah mengungkap siapa yang menemani Dante berenang. Sampai akhirnya si Yuda ini ditangkap dan diketahui kalau statusnya adalah kekasih dari Tamara sendiri. Berulang kali Tamara nih hanya bilang kalau beliau itu orang kepercayaan saya, orang terdekat dan sudah sering dititipi Dante.
Seandainya nih ya, kamu kehilangan handphone ketika berada di suatu ruangan gitu ya, bersama teman-teman kamu. Kamu kan akan bilang gak sih, siapa aja teman-temanmu yang ada di situ. Walaupun itu ada sahabatmu dan pacarmu, kamu gak mungkin dong bilang, itu teman dekat saya doang gitu. Iya gak sih? Kamu akan sebut namanya, ini kehilangan barang kan? Gimana kalau kehilangan anak satu-satunya gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa sih Tamara ini sangat menutupi fakta bahwa Dante ini bersama Yuda yang merupakan kekasihnya? Apa Tamara merasa ditekan atau kenapa? Oke, karena satu dan lain hal, spekulasi netizen ini semakin lama semakin liar ya. Dimana yang ketujuh, netizen ini menyoroti unggahan Tamara setelah kematiannya Dante. Biasanya orang kan akan rehat atau nggak minat ngapa-ngapain ya abis kehilangan sebesar itu, setraumatis itu. Tapi beda nih sama Tamara. Tamara ini malah open donasi untuk Palestina dengan mengatasnamakan itu keinginan Dante, keinginan terakhirnya Dante. Oke, mungkin kita paham ya, saudara-saudara kita di Palestina itu memang sedang membutuhkan bantuan. Dante juga pernah berfoto dengan bendera Palestina yang menyatakan dukungannya kepada Palestina. Tapi ini tuh dianggap netizen antara aji mumpung atau kok ya nggak ada feel sedihnya gitu. Balik lagi ya, di sini Nona juga nggak mau ngejudge. Karena setiap orang tuh kan punya cara bersedih masing-masing. Tapi karena cara bersedih itu juga, bahkan fotonya Tamara pada tahlilan Dante ini jadi bulan-bulanan netizen. Tamara ini tuh dianggap terlalu well prepare untuk acara yang harusnya dia tuh paling berduka. Bisa-bisanya full make up, pakai alis, nyato, curly, bisa senyum. Bahkan foto Tamara yang berfoto di depan karangan bunga seakan menghadiri acara wedding bersama teman-temannya. Dan ada meme juga, foto ini tuh disandingkan dengan foto Bunga Citra Lestari ketika mantan suaminya Ashraf Sinclair itu meninggal. Dimana baik Ashraf dan Dante ini kan meninggalnya sama secara tiba-tiba ya. Dan di foto itu terlihat si BCL ini yang biasanya full make up, full hairdo, ini bener-bener tanpa riasan sama sekali. Matanya bengkak, hidungnya merah, rambut ala kadarnya, tatapannya kosong. Memang ya cukup berbeda gitu dengan fotonya Tamara dan kawan-kawannya. Ya netizen yang menilai lah ya. Di sini juga beredar foto-foto Tamara yang merasa sangat terpukul dan kehilangan di saat pemakamannya Dante. Tapi netizen tuh masih sempat bilang, apakah ini acting? Karena Tamara kan seorang artis. Terakhir, ada satu interview di mana Tamara ini mengatakan semenjak kematian Dante, di rumahnya itu seperti ada arwah Dante yang kembali, di mana terdengar langkah kaki berlarian seperti ketika Dante ini masih hidup. Dan beberapa hal mistis yang nggak diketahui sumbernya setelah Dante ini ia berpulang. Kayak pintu kamar Dante juga sempat terbuka sendiri. Sampai Tamara ini ya menjejerkan mainan-mainannya Dante di depan fotonya. Dengan harapan kalau memang arwahnya Dante ini kan belum 40 hari berpulang. Mungkin ya belum pergi bener. Dan mungkin arwahnya itu masih ingin bermain dan menyapa orang-orang di rumahnya. Tapi namanya netizen bukan mendapatkan simpati ya. Karena mungkin Tamara ini harusnya, kan netizen tuh mikir mungkin Tamara sangat kangen dan merasa kehilangan. Netizen tuh bilang ini cuman ya pengalihan isu aja dan biar tampak meyakinkan sedihnya. Duh, jangan begitulah ya. Kita tunggu aja nih hasil penyelidikan lengkapnya polisi. Dan kita berdoa aja semoga ya segera benar-benar terungkap dan Dante ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya seperti hashtag yang selalu digaungkan yaitu tagar Justice for Dante. Oke, sekian kronologi kisah kriminal kali ini. Yang tadinya Nona mau buat seperti biasa ya, satu episode 2 cerita. Tapi kasus Dante ini memang benar-benar menggegerkan banget ya, Dir. Dan jadi masih terus diselidiki. Untuk cerita kedua masih akan berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu anak korban cinta kedua. Tapi cerita ini akan Nona bahas di part berikutnya ya. Karena cerita ini bakalan lebih menggegerkan lagi. Gak habis pikir deh pokoknya. Ceritanya tentang apa sih Nona? Sini Nona kasih cuplikan. Si Changbo dan Ye Cheng Chen ini adalah pasangan selingkuh asal Tiongkok yang dengan teganya melempar 2 anak dari apartemennya lantai 15 karena anak-anak ini dianggap sebagai pengganggu di hubungan keduanya. Ini benar-benar dilempar, Dir. Kayak otaknya gimana gitu. Kalau dengerin ceritanya pasti kalian nih bakal mikir ada ya laki-laki gila begini dan ada cewek semanipulatif ini.
Jadi jangan lupa nyalain notifnya kalau kamu nggak mau ketinggalan tentang kasus ini ya. Notifnya di mana, Nona? Itu di bawah ada tombol lonceng, dinyalain. Oke? Gimana menurut kamu kasus Dante ini? Benarkah semua ini sebenarnya salahnya si Yuda? Apa motifnya? Ada nggak keterlibatan pihak lain? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! la 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 la